wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Kepala Bahasa yang sudah memberikan waktu kepada saya. Oke, di sini saya membuat atau mengembangkan salah satu sistem yang saya beri nama sistem bata marga atau WAWAR. Oke, alasan membuat sistem WAWAR ini atau latar belakangnya dari salah satu masalah yang besar yaitu informasi kegiatan warga Cikoneng terpencar di berbagai grup dan tidak terpusat. Untuk contoh nyata, saya mempunyai ponakan, kemudian ponakan itu akan posyandu, tapi jadwal posyandu itu informasinya tidak jelas gitu, masih mulut ke mulut dan miskom gitu atau misinformasi. Kemudian WAWAR ini menjadi solusi sebagai wadah tumbal informasi komunitas warga. Lalu untuk cakupan wilayahnya memang fokus di Kecamatan Cikoneng, namun fleksibel menjangkau area sekitar. Jadi semisal saya orang Cikoneng terus saya mempunyai UMKM di Tasik juga bisa dipromosikan lewat ini. Kemudian dari kategori informasinya mengakomodasi info darurat, promosi UMKM, pelayanan publik dan hiburan. Nah, kenapa sih harus sistem WAWAR? Yang utamanya karena mudah diakses lewat browser. Kemudian mendaftarnya juga cukup gampang, cukup masukkan nama, nomor HP, domisili dan juga didukung fitur pre-check dan fitur approval otomatis dari kami. Nah, kenapa tidak tetap di website desa atau kabar desa? Nah, kalau kabar desa itu masih bersifat satu arah dan warga tidak bisa posting atau laporan sendiri. Kemudian kenapa tidak tetap membuat akun Instagram atau sejenisnya? Tidak semua kalangan punya akun Instagram, termasuk instansi-instansi kayak puskesmas dan lainnya. Kemudian informasi juga cepat tenggelam gitu. Kemudian kenapa nggak membuat grup satu kecamatan Cikoneng? Nah, karena anggotanya itu terbatas dan pesan penting rawan tertimbul obrolan harian. Terus juga ada beberapa user atau pengguna yang malas untuk masuk ke grup WhatsApp, termasuk saya. Lalu WhatsApp ini masih dilibatkan di sistem ini, tapi menjadi opsi jalur chat pribadi untuk informasi lebih lanjut mengenai berita yang dibuat. Oke. Lanjut, ada gambaran besar fiturnya. Fitur untuk warga. Yang pertama ada mewawarkan atau membuat berita. Jadi fitur ini informasi berdasarkan kategori dan wilayah. Lalu ada fitur komunikasi, fitur chat internal untuk menanyakan lebih detail berita yang dibuat. Kemudian ada ruang diskusi atau runding. Jadi sistem ini semuanya dalam satu forum gitu, berkomunikasi. Lalu ada verifikasi keamanan, pengamanan form, input penjumlahan untuk mencegah serangan bot spam atau otomatis. Kemudian fitur untuk admin. Nah, ada kontrol penuh menyetujui, mengedit atau memposting berita, lalu mengolah penaga. Lalu ada fitur pre-check, analisis awal berita dengan label aman atau mencurigakan. Jadi si fitur ini tuh menganalisis dulu gitu. Jadi ketika warga membuat berita, kemudian fitur ini aktif, apakah si berita itu aman atau tidak. Jika aman, maka diberi label aman. Jika tidak, maka diberi label mencurigakan. Lalu selanjutnya ada fitur approval untuk kendali otomatisasi posting berita. Nah, ketika si fitur pre-check sudah menganalisis dan memberi label, jika aman maka langsung auto posting. Jika mencurigakan, maka si fitur approval ini melemparkan ke admin. Jadi istilahnya menanya apakah ini memang mencurigakan atau layak untuk diposting. Lalu sekian, terima kasih. Demo aja. Ujung terima kasih. Oke, kita ke halaman dashboardnya ini untuk warga. Di halaman dashboard untuk menu ada beranda, berita saya, runding, pesan dan wawarkan. Kemudian di bawah ini ada contoh berita yang sudah diinputkan. Nah, di sana ada filter dari berita darurat, pelayanan, hiburan dan UMKM. Nah, ini di contoh tampilan berita yang sudah diinputkan terdapat label di bagian atas, label UMKM,
hiburan dan darurat. Nah, khususnya untuk label darurat di sana mempunyai label warna merah. Contoh masuk. Nah, ini apa contoh berita darurat. Jadi warga ada yang kehilangan BPJS. Nah, langsung bisa dilihat juga lebih detail fotonya, kemudian keterangannya. Nah, lalu di bagian bawah ada apa info lebih lanjut atau bertanya gitu. Di fitur ini ada beberapa pilihan jalur. Yang pertama chat admin, langsung ke admin sistem ini, atau tanya ke pembuat berita ini gitu untuk lebih detailnya. Lalu yang terakhir ada WhatsApp di ini. Karena tadi yang sudah dijelaskan, WhatsApp ini masih terlibat di sini untuk berkomunikasi lebih lanjut gitu. Seperti ada yang mau mutual lain juga kan. Oke, untuk selanjutnya kita ke menu berita saya. Nah, berita saya ini apa menu untuk user mengelola dan membuat berita. Saya contohkan membuat berita atau mengeluarkan berita. Judulnya contoh hiburan, jenis berita, masukkan tanggal pelaksana lalu jam pelaksana. Nah, kemudian ini wilayah tempat di mana acara itu dibuat gitu. Kalau misalkan di daerah Kecamatan Cikoneng, maka masukkan. Jika di luar wilayah Kecamatan Cikoneng, kedua dipilih. Lalu informasi lebih detail gitu, di mana lokasinya, kemudian kontak infonya. Dan ini untuk kontak info dan WhatsApp ini sebenarnya opsional gitu, karena fitur komunikasinya kan bisa lewat sistem internal. Kemudian tambahkan poster, contoh. Nah, tambahkan deskripsi berita, tambahkan. Nah, langsung apa di bagian bawah ini ada verifikasi keamanan tadi untuk mencegah bot atau spam. Lalu ada penjumlahan 3,7. Berapa teman-teman? 3,7? Enggak. Nah, contoh. Nah, sudah selesai. Dan karena si berita ini aman melihat dari gambar atau kata-kata, jadi langsung terverifikasi dan langsung masuk ke halaman ini. Nah, ini yang baru saya posting berita. Nah, lalu kita simulasikan jika berita itu mencurigakan. Kita akan simulasikan. Kita tambahkan lagi berita. Mencurigakan itu dalam artian entah mengandung sara atau hinaan atau sebagainya gitu. Saya contohkan. Oke, kita masukkan. Nah, kita coba di foto atau posternya. Tujuh tambah 9 berapa teman-teman? Ayo. 13. Lawak. Nah, lalu karena mencurigakan, maka yang sudah saya tadi bahas langsung dilemparkan ke admin dan status di sini adalah menunggu. Lalu otomatis tidak akan muncul di sini gitu. Harus diverifikasi dulu oleh admin. Lalu untuk selanjutnya ada menu runding atau kayak grup gitu di apa? Jadi seluruh warga yang sudah login itu bisa berkomunikasi di sini untuk bertukar informasi gitu. Lalu ada pesan
pesan ini yang tadi dari berita untuk tanya lebih detail dan menawarkan dari membuat berita. Selanjutnya ke fitur admin atau ke halaman admin. Nah ini halaman admin. Nah, jadi yang pertama di halaman admin ini ada bulan admin. Di bagian bawahnya ada total beritanya, pilihan verifikasi, pesan warga, dan total pengguna. Terus di bagian bawah ada menu cepat seperti verifikasi berita, buat berita, kalau pengguna, ruang diskusi, dan tadi mode auto approval gitu. Nah, sudah dilihat juga teman-teman di bagian bawah ada berita terbaru yang tadi kita inputkan itu mencurigakan. Ada muncul di si admin ini. Untuk mengeceknya bisa klik proses atau masuk ke halaman menu verifikasi berita. Nah, langsung muncul di sini. Kenapa sih ini mencurigakan? Jika memang tidak terlihat dari atau tidak menginputkan kata-kata yang mengandung syarat atau sejenisnya, mungkin dari gambar. Kita coba lihat gambarnya, boleh? Nah, ternyata gambarnya Judul. ini gitu. Jadi sistem otomatis memverifikasi, lalu tindakan dari admin menolak. Kalau mau publik sih kocak ya, sih menolak. Itu alasannya apa? Info misalnya. Nah, jadi sudah langsung masuk ke apa? Kita coba kembali ke halaman user dan ditolak gitu. Statusnya ditolak. Lalu untuk si admin itu bisa melihat juga atau dia bisa melihat fitur chat yang dimana fitur chat ini untuk berkomunikasi dengan warga atau pertanyaan dari warga. Terus bisa juga masuk ke halaman browsing itu untuk memantau juga apa sih masalah atau informasi dari warga di sekitar gitu. Terus mungkin sekian sistem yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah tingkah perilaku. Saya Taufik Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.